Terus termasuk dosane jenengan sedanten niku senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Niki ngaji nganti pinter apa cukup sak? Nah nganti pinter nganti subuh. Nggih. Nak sediluk engko nak ra pinter pantes wong ngajine sediluk milih putih. Ngantos subuh nggih, tapi langsung pinter. Terus termasuk dosane jenengan sedanten niku senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini irungnya ndak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti gitu. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babe wong alim. Wah anak putune nak alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit ya pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang, akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mawon nggih. Pertama
kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibni li sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah, karena kalau Fir'aun naik ke langit pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak melihat, apalagi Fir'aun, pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita, karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga, para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil a'la, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, allama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung merati wong alim, malah celoko mana. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing ra seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir, nak ra mriyang ya. Engko ana paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul. Semua alam. Wah, nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, mari Gus Bak mulangi mau setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu,
Lah anak sing ngomong ngene, oh mesti salah metode, gurune sing salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu, kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu. Itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, maknanya Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gini, ya mudzammam, ainal mudzammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudzammaman wa yal'aununa mudzammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudzammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudzammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud, mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah, sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak kenapa bapak sholat terus, ya saya bilang sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dunia melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo wong ya bayar, lagi nganggo bumine pangeran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Kana yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian
Kalau nggak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh nggak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit. Begitu juga kita. Kita juga gitu. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Ini yang sampun nggih. Kula terusno malih. Mun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Santai mawon. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua, anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama muda itu tanya, ya Ahmad kenapa anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok udang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Ya sudah seperti itu.
Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Nggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tetap bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, itu tidak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis pokoknya rasan-rasanan ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Pak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudhikuni al yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surah habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surah aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke
Nabi Muhammad karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab aja baleni itu gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, diantara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh, lughat seperti itu nggak boleh, karena kullusmin harus ya dulu ala aini musammahu. Ilah itu nama tunggal untuk Allah, sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan, berarti kamu nganggap ada Zaidun, ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wasannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu nggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada nggak 1 tambah 1 15? Nggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah nggak putih ini hakikatnya hitam? Nggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal.
Kata Allah ja'al haqq wa zaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat. Statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah, kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana hya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pengiran dzalika bi anna wa huwal haqqu wa ma yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmune cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim yalabun. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika keadaan. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita. Tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, paese elek. Orang lain ditakdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampean harus melarat orang wani mati, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status, mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan, kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah, jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan, supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak, nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu, alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i, dia kan di luar maki-maki jenengan. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat, berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak jadi wali itu kan, kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang sekali. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan, istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Nah, Anda saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah.
Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati, pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengai. Saya guys menengai. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin, al maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya muni ngene, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Ketoknya ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip buat bojomu wis donga muga-muga nang mati malah. Karena enggak jelas. Dan ini penting, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa 'allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumang samu sing men bahagia iku kiai tok. Rumah samu sing men duwe akeh kiai tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantaranya itu. Al ismu yadullu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafaz ilah itu enggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal ya. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafaz ilah itu tidak pernah punya jamak alihah. Makanya Allah ngendikan qul law kana ma'ahu alihah, masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turehan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turehan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Tasem. Itu kalau Mbak Turehan, kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Mbak Turehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan matinya Sibah Isa, kan ada dalam kurung Sibah Isa, jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbihala, maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono karena saya ini teori Quran itu kalau ada bahasa salah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamak alihah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya
banyak. Kamu punya tamu rojulun, kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun, kalau masjid banyak masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini nggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Paham? Jadi kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang 1 tambah 1 pasti 2, nggak mungkin 4 nggak ada, 5 nggak ada, tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu ya. Makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban, bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoretan, ciliknya malah tahu tipes, terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak sih? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Pun nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wa isma'na bi kitabikal karim waj'alna mutawadina fika mutabadzina fika mutanasihina fika warzuqna ya Allah an-nasiha wa dawaman nasiha laka wa li kitabika wa li rasulika wa li a'immatil muslimina wa amatim ya urzuqna ya Allah dawaman nasihati lahum ya Allah ya Allah ya Allah innaka antal haqqus samad fayassirna wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.